Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 187 Garing 2 Kuning Gading atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat SDN 187 Garing 2 Kuning Gading. Selanjutnya, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin beliau kita sampai detik ini masih diberikan kesehatan tanpa kurang suatu atau apapun. Kedua kalinya salawat iring salam tak lupa pula kita sanjung tinggikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, di sini kita akan mengikuti acara diseminasi disiplin positif atau budaya positif oleh Ibu Veronica Mainana. Tapi sebelum itu, mohon kepada Ibu Kepala atau yang mewakili untuk berkenan memberikan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu hebat yang sudah bersedia menghadiri diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Bu Suryana. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan acara ini dilancarkan sampai selesai. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa menerima apa yang disampaikan oleh kita, yaitu Bu Mei, dalam penyampaian diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan nantinya bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya diimplementasikan ke dalam kelas masing-masing dan bisa untuk menjadi ukuran atau acuan kita dalam mengajar anak-anak atau dalam menghadapi situasi yang ada di dalam kelas. Jadi ilmunya sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bismillah, kita buka acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh tepuk tangannya mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Astuti yang sudah mewakili Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya kita maaf Bapak Ibu, tadi tidak kita awali dengan doa. Semoga dengan kita menundukkan kepala atau berdoa menurut keyakinan masing-masing, nanti acara ini berjalan lancar sampai dengan akhir. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu masuk ke pemaparan dari Ibu Veronica. Kepadanya disilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara kita, yang juga kita mengikuti Kombel untuk hari ini, dan juga saya menyempatkan waktu saya untuk menyampaikan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang saya sangat bersyukur saya bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini angkatan 11
yang dimana kami sudah masuk ke modul 2.1. Ini adalah modul 1.4 akhir dari modul 1. Jadi ini adalah lanjutan aksi nyata yang dimana ini menjadi salah satu tugas dari calon guru penggerak dalam akhir di budaya positif. Ya, sebelum kita memulai untuk presentasinya, alangkah baiknya saya memberikan waktu. Jangan lupa untuk ngasih kata-kata cakep ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera. Singgahlah Tuan di Bukit Tinggi. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izinkan saya melakukan presentasi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita untuk penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, selamat siang Bapak Ibu hebat. Saya punya quotes yang menurut saya ini sangat bagus sebagai kita, apalagi saya sebagai guru, di mana saya harus didukung dan ditiru oleh anak murid saya, yaitu bukalah buku belajarmu dengan senyuman, karena setiap halaman adalah peluang baru untuk meraih impian. Jadi bagaimanapun, seperti apapun, jika kita bertemu dengan orang juga Bapak Ibu, bukan hanya dengan buku belajar, kita harus selalu tersenyum. Karena dengan tersenyum itu adalah kita mampu untuk menguasai, kita dapat melihat orang lain juga senang dengan kita ya, seperti itu Bapak Ibu. Peluang baru untuk meraih impian. Kita dapat banyak hal dari buku. Nah, selanjutnya adalah ini adalah 8 poin konsep inti yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan 8 adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu, kita dulu pernah punya guru penggerak juga ya, yang namanya Pak Sabar dan Bu Astuti, yang sudah pernah memaparkan ini. Nah, hari ini akan saya paparkan kembali. Semoga Bapak Ibu ingat kembali dengan apa hasil pemaparannya, dan semoga pemaparan ini juga berguna buat Bapak Ibu. Kira-kira dari 8 poin ini, manakah yang kira-kira ingin dikulik lebih dalam lagi Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Oh iya, oke. Ya, segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi ini adalah poin yang sangat menyenangkan Bapak Ibu, di mana kita nanti akan berkolaborasi dengan murid untuk apakah kita akan memberikan hukuman atau kita memberikan motivasi perilaku manusia atau kebutuhan dasarnya. Nah, ini akan kita kulik semua dengan poin intinya adalah segitiga restitusi. Kita masuk ke poin yang pertama adalah paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang dulunya adalah teacher center. Bapak Ibu masih ingat ya teacher center, yang dimana pembelajaran itu berpusat pada gurunya. Apakah, coba saya bertanya dengan Bu Suwartini ya, apakah dulu Ibu pernah mengajarkan dengan metode teacher center Bu? Ya, pernah dengan ceramah. Oh ya, guru yang aktif, anak-anaknya hanya mendengarkan. Nah Bapak Ibu, masih ingatkah apa kurikulum kita yang saat ini Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka yang akan diganti menjadi kurikulum nasional. Hanya namanya aja yang berganti ya. Dimana kurikulum itu artinya merdeka, berarti kita memerdekakan anak dengan student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah ini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirangsang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan
pembentukannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teologi psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ayo Bapak Ibu, sebutkan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, betul. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, bernalar kritis, kreatif. Dan terakhir, oke, profil pelajar Pancasila ini digaungkan saat kurikulum merdeka ini ya Bapak Ibu 3 tahun terakhir ini. Nah, ini sangat penting karena di sini juga terkandung nilai-nilai yang bisa kita terapkan kepada anak murid kita. Nah, ini untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dibutuhkan perubahan-perubahan paradigma dan budaya guru yang cukup signifikan. Oleh karena itu, keberhasilan IKM mensyaratkan perubahan mindset guru. Yang akan dirubah adalah mindset gurunya. Sebagai landasan awal atau utama karena roh utama IKM adalah memerdekakan siswa atau pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kita mengurang-urangin tetap Bapak Ibu, bisa kita menggunakan teacher center itu bisa. Cuma dari kita hanya menjelaskan, kemudian kita tetap harus memerdekakan anak, yang dimana anak itu menjadi pusat dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Oke, kita permainan ya Bapak Ibu ya. Permainannya adalah untuk menentukan disiplin positif dan juga nilai kebajikan universal. Bersama dengan pasangan, ya, coba berpasangan, Bu, berpasangan. Pak Dalijan bertiga ya, Pak Dalijan sama Pak Roni ya, sama Pak Putra ya. Nanti Bapak yang satu menggenggam tangannya. Ayo dipilih Bapak Ibu, siapa yang akan menggenggam tangan? Nah, anggap saja di dalam tangan yang tergenggam itu, anggap saja di dalam genggaman tangan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Jangan sampai Bu dikasih ke orang lain karena itu saking berharganya. Nah, temennya yang sebelah itu gelitik-gelitikin boleh, ya. Dikasih ancaman-ancaman dikit boleh, ya. Dikasih uang juga boleh, ya. Silakan kalau punya uang. Nah, digelitik-gelitik ya sampai gimana caranya kepala tangan itu terbuka ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Ayo Pak, cepat Pak. Ini ayam boleh ya? Dikasih duit, tidak mau nggak Bu? Mau biar lagi Bu. Tidak mau Bu, kasih duit yang lebih banyak lagi Bu. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol Bapak Ibu? Yang mana? Yang menggenggam ya? Kenapa Bu Astuti kok bisa yang menggenggam itu yang memegang kontrol? Begitu ya? Kontrol dari mana?
ekstrinsi ya Bu ya. Ya Bu, tadi kan duitnya tak mau buka Bu. Ini juga nggak mau. Ini suaminya. Jangan sama seperti itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi yang menggenggam itu Bapak Ibu. Yang menggenggam itu adalah posisi kontrol motivasi dalam diri. Yang mampu nggak membukanya. Nah, yang akhirnya terbuka karena ada apa? Motivasi and ekstrinsik, ya, motivasi dari luar. Kalau misalkan kita berpegang teguh, ya Bu, tadi suaminya jangan sampai diambil. Nah, itu bagaimana caranya nih suaminya biar gak diambil? Jangan Bu, jangan Bu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagaimana kita mampu untuk mengontrol diri kita dari cobaan-cobaan yang ada di luar sana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga semakin panas ya Bapak Ibu, semakin semangat. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Blazer, yang dimana selama ini ada ilusi guru yang mengontrol murid. Benar Bapak Ibu? Benar. Ya, betul. Terus ilusi bahwa semua muatan adalah bermuatan positif? Apakah semua yang diberikan kepada murid itu bermuatan positif? Tidak. Tentu ada juga yang negatif. Ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Salah ya. Tergantung anaknya. Kalau anaknya tidak bisa menerima ya, dan tidak bisa untuk mendapatkan kritik. Nah, itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Salah Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang kita lebih tua daripada anak-anak murid kita memaksa. Ini tugas ya. Harus menggambar 1 menit. Itu ya Bapak Ibu. Dalam 1 menit harus selesai. Nah, itu tidak mungkin. Terima kasih Bu Tutu. Ya, itu tidak mungkin kalau kita memberikan tugas tidak sesuai dengan porsi anak-anak itu ya. Jadi kita tuh memaksa, pokoknya harus selesai. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau bisa kita memberikan tugas itu sesuai dengan porsinya. Menggambar itu kan tidak mudah ya Bapak Ibu. Nah, itu butuh keterampilan kita berpikir. Kita juga harus memakai alat tulisnya tuh, mewarnainya lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu yang harus sebenarnya harus juga lah, dimana dalam stimulus respon kita harus kita kaitkan dengan teori kontrol, yang dimana kebutuhan kita itu sama. Benar Bapak Ibu? Kebutuhan kita itu sama? Beda, karena pada realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Saya pakai baju ukuran XL, Bu Tutut pakai ukuran L. Terus saya pinjam punya Bu Tutut, apakah muat dengan saya? Tidak, yaitu kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi Bapak Ibu kalau sama anak muridnya jangan disamakan, ya. Ada kok, ya pasti mereka memiliki karakter yang berbeda, gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Menurut kita salah, tapi saya misalkan bilang Bu Mary itu salah, padahal Bu Mary itu melakukan hal tersebut karena memiliki tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, bisa Bapak Ibu? Tidak? Yang mengontrol siapa? Diri sendiri. Seperti tadi ya Bapak Ibu, menggenggam. Itu adalah bagaimana kita dapat mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak ya, seperti tadi genggamannya nggak bisa kebuka. Nah, karena Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan
yang terakhir model berpikir itu menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol kita itu mampu untuk berpikir bahwa kita menang. Masalah nanti kalah ya sudah. Yang penting kita sudah berusaha untuk tetap harus menang. Ya, dari usaha, dari teori kontrol kita sendiri. Kita masuk dalam teori kontrol tadi ya Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman, dan juga hukuman. Kasihan ya anak kalau diancam ya, seperti apa? Seperti apa Bu Rahma? Ancaman Ancaman anak murid itu seperti apa? Ancaman anak murid ya Bu. Besok pagi kamu harus bawa ini. Kalau nggak bawa ini ibu hukum. Iya ya. kebanyakan seperti itu ya Bapak Ibu, harus bawa, kalau enggak dihukum. Nah ini Bapak Ibu tidak mengajarkan disiplin positif terhadap anak. Nah seperti ini ya, kalau bisa kita mengurangi yang namanya imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik ya Bapak Ibu, kita kan sebagai pendidik nih, tujuan kita itu adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak Ibu tahu nilai kebajikan? Sudah tahu? Apa Bu? Disiplin, sopan, santun, sapa. Ya 5S ya Bapak Ibu yang selalu kita terapkan di sekolah kita. Ya selalu senyum, selalu sapa. Nah, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah ini adalah disiplin positif Bapak Ibu. Kita lanjut. Karena tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nah nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah ini adalah contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi. Seperti kita memakai profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu yang ada di sana. Pasti Bapak Ibu juga sudah menempel profil pelajar Pancasila di dalam kelasnya masing-masing. Nah itu sangat penting Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tidak perlu dijelaskan ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mungkin sudah melakukan ini pada pertama awal kurikulum Merdeka, ya kurikulum Merdeka. Kemudian ini ada Bapak Ibu tambahannya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Dan juga ada keterampilan hidup atau life skill. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan juga memberikan yang terbaik dari diri. Nah, saya senang banget menjadi pendengar yang aktif seperti Bapak Ibu sekarang ya. Benar-benar nilai kebajikan itu tidak hanya diterapkan kepada anak murid, tetapi Bapak Ibu juga mampu menerapkannya pada saat hari ini ya, pada saat saya diseminasi ya, begitu. Berarti Bapak Ibu mampu untuk menanamkan dalam diri dan juga mampu untuk menanamkannya kepada anak murid. Kita lanjut, kebutuhan dasar manusia. Jadi tentu dalam kehidupan kita tentu membutuhkan kebutuhan dasar Bapak Ibu. Contohnya apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar. Makanan, sandang, pangan, seperti itu, kasih sayang. Nah, ya betul Bapak Ibu. Ya,
itu adalah kebutuhan dasar. Yang paling dasar adalah kita pakai baju dulu Bapak Ibu. Gak mungkin kita tidak pakai baju. Itu adalah kebutuhan dasar. Yang dimana kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan terpenuhi dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu contohnya 5 kebutuhan dasar. Ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini juga menjadi dasar buat anak didik kita Bapak Ibu. Kalau kita lihat anak kita itu banyak mencari kesalahan gitu ya, cari perhatian dengan Bapak Ibu gurunya gitu ya, pasti ada ya Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan dasarnya mungkin tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Jadi dia meminta kebutuhan dasar itu kepada Bapak Ibu guru dengan cara apa? Ingin disayang, ya, nggak ngerjain tugas tuh, nggak apa-apa lah, nanti Bu Nova manggil aku, kan adanya Bu Nova sayang sama aku, gitu. Terus habis itu penguasaan, kebebasan di kelas itu, Bu, misalkan Bu Dewi kelas 1 ya Bu ya, Bu Dewi itu ngajarin baca terus Bu, aku tuh nggak suka. Aku tuh sukanya gambar. Nah, itu memberikan kebebasan kepada anak Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini salah satunya ya. Saya punya contoh kasus Bapak Ibu kebutuhan dasar. Bisa diganti dengan nama anak Bapak Ibu di kelas ya, yaitu Bimo adalah seorang anak SD. Selalu berlari keluar kelas. Ada Bapak Ibu? Ada ya Bapak Ibu ya? Ada. Menuju jalan raya, kita anggap aja jalan depan sekolah kita. Di depan sekolah itu ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Siti ya Bu Siti bingung dan seringkali lari mengejarnya. Apakah ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo? Identifikasikan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Ayo kita identifikasikan Bapak Ibu. Bimo ngomong gini, Bu Siti ya, Bu Siti itu ngejar Bimo. Terus Bimo bilang gini, aku loh senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru loh, gitu ya. Nah, maksud di mana Bapak Ibu? Aku senang loh main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ibu guru itu loh seru, ngajak aku lari-lari. Itu yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Kita cek ya. Kesenangan. Mantap. Aku seneng loh lari-lari sama Bapak Ibu. Ya gitu ya Bapak Ibu. Ada lagi, kita lanjut. Ibu kejar aku karena ibu itu sayang sama aku. Nah, itu yang mana? Betul. Dia butuh cinta dan kasih sayang. Ada lagi. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru ngejar-ngejar aku. Nah, yang mana nih? Oh Bu? Penguasa. Mantap betul ya. Terakhir. Ya. Aku bosan belajar baca terus di dalam kelas. Makanya aku lari keluar. Pintar Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu hebat sekali. Berarti tadi menguasai sekali materi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak tentu memiliki motivasi perilakunya. Ada yang dari dalam diri seperti tadi kita yang posisi kontrol, ada yang dalam diri atau intrinsik, ada juga motivasi ekstrinsik atau dari luar. Dari dalam diri dulu, memiliki tujuan pasti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, nah, contoh lagi Bapak Ibu, anak tidak mengerjakan tugas, ya, atau anak mengerjakan tugas atau PR yang ibu bapak berikan.
apa? Karena supaya tidak dihukum. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Tapi ketika dia berpikir bahwa tugas itu dikerjakan supaya dia mendapatkan tambahan pengetahuan, nah itu adalah motivasi intrinsik yang dalam dirinya. Nah, ini Bapak Ibu, antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ada identitas gagal dan ada juga identitas sukses. Hukuman, ya, hukuman itu membuat murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau anak diberikan konsekuensi, murid atau anak belajar akan taat pada peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Kemudian untuk restitusi, murid atau anak belajar untuk memecahkan masalahnya. Kemudian hukuman, mencoba untuk mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Dan kalau konsekuensi, kita mencoba untuk mengontrol anak dengan penguatan positif. Dengan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian apa dampaknya Bapak Ibu? Kalau dalam hukuman, murid marah, dia merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Sering ya Bapak Ibu, kita melihat anak murid, kita marahin di depan teman-temannya. Akhirnya apa? Dia jadi malu, marah, dia habis itu tidak mau lagi melakukan hal yang membuat dirinya menjadi lebih baik lagi. Kalau diberikan konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan juga penahanan. Kalau kita memberikan restitusi, murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian untuk hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ini ya Bapak Ibu perbedaannya sama seperti tadi. Dalam hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Dari ketiga poin ini Bapak Ibu, kira-kira yang akan Ibu Bapak lakukan yang mana? Restitusi. Tahu, nanti kita akan jelaskan ya Bapak Ibu proses untuk membuat atau memberikan restitusi kepada anak didik kita. Nah ini ya Bapak Ibu, hukuman versus konsekuensi, mana yang lebih efektif? Karena hukuman dan konsekuensi dan restitusi hampir-hampir sama ya Bapak Ibu. Nah, hukuman itu mengendalikan seorang anak, mengubah pola pikir anak tentang dirinya sendiri. Dengan memberikan hukuman membuat anak merasa bersalah, ataupun sebaliknya anak akan merasa bersalah, atau sebaliknya anak akan merasa bahwa orang tuanya tidak sayang lagi dengannya. Ya, kalau dulu saya dihukum, saya senang. Tapi kalau anak zaman sekarang dihukum sepertinya tidak senang ya Bapak Ibu, karena kalau kita dihukum zaman dulu, ya hukuman itu malah membuat kita menjadi jerah. Tapi kalau untuk anak sekarang tidak bisa. Konsekuensi fokus pada mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik ke depannya. Dengan memberikan konsekuensi pada anak, mereka bisa membedakan mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk. Hukuman versus disiplin. Kalau hukum itu mengungkit-ungkit kesalahan anak, diungkit-ungkit terus, ya ampun Ibu, kan aku hanya sekali Bu nggak ngerjain PR, kok dikasih itu, kan aku sekali loh Bu, telat loh, kok Ibu tuh ngomongin aku terus. Nah itu ya Bapak Ibu, kita adalah menghukum. Berfokus pada hukuman, bukan masalahnya. Terus menekankan kegagalan anak, mengajar anak untuk menghindari orang dewasa ketika ia dalam kesulitan. Disiplin, mengajarkan apa yang diharapkan, dibangun atas dasar kepercayaan. Mengharapkan anak-anak meningkatkan perbaikan seiring waktu.
menetapkan batasan dan mengajarkan anak bahwa orang dewasa dapat dipercaya untuk dapat membantunya. Nah, ayo Bapak Ibu dipilih ya, dipilih manakah yang konsekuensi, manakah yang hukuman. Membersihkan WC guru karena tidak melaksanakan piket, apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, oke. Lanjut. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Iya, hukuman. Kalau nanti Bapak Ibu memberikan konsekuensi kepada anak untuk seperti ini, boleh Bapak Ibu, tapi jangan sampai 100 kali lah Bapak Ibu. Bisa dengan 5 kali atau 10 kali ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman, betul. Yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Iya, betul, konsekuensi. Push up 10 kali karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam ke sekolah. Hukuman. Ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya hampir sama. Cuma kalau misalkan dalam peraturan ada tulisan seperti ini, kita bisa melakukan memberikan itu adalah konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Itu tergantung pada peraturan yang telah dibuat. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa Pak Roni? Konsekuensi apa hukuman? Iya, konsekuensi. Pak Roni ada memberikan ini Pak? Ya. Ada Pak. Misalkan anak terlambat. Enggak terlambat sih, kalau yang kedua itu kesepakatan ya. Bahkan di kelas 5 seandainya di kelas 5 itu sudah belum ceng, itu harusnya dimasak. Kalau nggak ada pemanasan, nanti hukum semuanya. Juga Ya, berarti Bapak memberikan konsekuensinya ya. Kalau pemanasan harus pemanasan gitu ya. Ada Pak Roni, tidak ada Pak Roni, lakukan pemanasan seperti itu. Kalau tidak melakukannya akan diberikan konsekuensi. Untuk Bapak tanya dulu ya kenapa gitu ya Pak ya. Ya, oke. Dihukum oleh penghargaan ya Bapak Ibu. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika murid melakukan ini maka akan mendapatkan penghargaan yang mereka inginkan. Jika guru memberikan murid suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka guru harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika guru ingin murid tersebut meneruskan perilaku yang diinginkan. Nah ini ya Bapak Ibu, ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kita masuk ke posisi kontrol. Sebelum itu kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar semangat. Sepertinya sudah mulai mengantuk Bapak Ibu. Kita akan ice breaking matematika ya, supaya kita berpikir. Jam itu berputar. Jam itu berputar. Jika 1 ditambah 1 itu adalah 14. Ya, jika 1 ditambah 1 adalah 14. Ya. Jam itu ini berputar-putar. Jika 1 ditambah 1 sama dengan 14, maka 1 ditambah 2 sama dengan berapa Bapak? 15. Hebat, kita boleh tepuk tangan. Pak Putra nih ya, Pak Putra paham nggak nih? Jika jam itu berputar-putar Pak Putra, 1 ditambah 1 itu 14 Pak Putra. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 16. 16. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu ya. Ternyata masih semangat. Nah Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Saya akan memberikan kertas Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis posisi seperti apakah Bapak Ibu sekarang ini di dalam kelas ya. Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, apakah manajer atau pemantau atau sebagai teman Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu
nanti Bapak Ibu simpan dan kita akan lihat saat saya memberikan video. Di manakah Bapak Ibu menjadi posisi kontrol? Ya, coba saya tanya dulu ya sama Bu Astuti, posisinya apa Bu? Selama ini di kelas? Mulai dari hukuman, Heeh. udah pemantau kayaknya. Oh, udah sama manajer itu. Nah, ini adalah calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Ibu. Jadi mungkin beliau sudah belajar tentang posisi kontrol. Kalau Bu Siti sebagai apa kira-kira di dalam kelas? Kalau yang saya lakukan selama ini kayaknya hukuman sama teman, sebagai teman. Oke, berarti Bu Siti sampai saat ini udah sampai di penghukum dan juga sebagai teman yang terlihat dari anak-anak murid Bu Siti itu sayang banget sama Bu Siti ya, gitu. Terlalu berteman dengan anak murid. Gak apa-apa Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrolnya ya. Kita tonton tentang video posisi kontrol. Halo, Bapak Ibu guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Bu, saya mengerjakan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengerjakan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, gak sempat mengerjakan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap tenang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, itu Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ya contohnya yang dilakukan oleh seorang anak. Yang pertama itu apa Bapak Ibu?
Penghukum. Yang kedua Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah. Kamu itu nggak kasihan sama orang tuamu, udah cari duit, nggak sekolah dengan baik, nggak ngerjain tugas dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, sebagai teman tadi ya. Kita kan teman, kos dulu lah gitu ya. Yang keempat Bapak Ibu, pemantau, guru olahraga ya. Bapak lihat kamu sudah 3 kali. Nah, itu adalah memantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, coba dibuka. Bapak Ibu udah sampai mana tuh? Oh, Bu Tutut teman. Kita kan teman bolos gitu ya Bu ya. Tos. Gitu ya. Pak Roni apa Pak Roni? Termasuk hukuman ada, teman ada ya. Hukuman ada, teman ada. Tergantung situasi dan kondisi. Oh, tergantung situasi dan kondisinya ya Bapak Ibu. Oh, ya benar Bapak Ibu. Berarti 4-4-nya udah pernah kita lakukan. Nah, berarti kita harus belajar untuk menjadi posisi kontrol manager. Nah, ini, ayo, ada kasus nih. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Termasuk apa Bapak Ibu 5 posisi kontrol? Penghukum. Ini pinter loh Ibu Siti, ini mantap loh Bu Siti. Kita lanjut. Berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Teman, kamu sudah melanggar protokol sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi ya. Pemantau. Betul Bapak Ibu. Terakhir. Nah kalau ini pasti Bapak Ibu tahu ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini adalah manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Berarti Bapak Ibu nanti bakal bisa nih. Ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu ya. Teman. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Betul. Ya. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu kan awalnya peraturan kelas ya Bu ya. Kalau peraturan kelas yang selama ini kita pakai itu guru yang menentukan peraturannya itu. Jadi siswa hanya menuruti apa yang dimau guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu setahu saya itu sepakat antara guru dan siswa, menyepakati bersama dan ada konsekuensinya. Terima kasih. Iya Bapak Ibu, itulah perbedaannya. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas? Sudah. Ibu sudah juga ya Bu. Bagaimana Ibu membuat keyakinan kelas Ibu di kelas? Ibu bisa ceritakan. Jadi kemarin waktu awal tahun pembelajaran 2004-2005 ini saya sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Yang pertama kita memberikan arahan untuk anak-anak tersebut membuat pernyataan positif. Kemudian setelah anak-anak membuat pernyataan positif, kita kumpulkan nih, ada nggak yang pernyataan negatif atau cuma positif semuanya.
Jadi yang pernyataan negatif kita sharing, kita ambil yang pernyataan positif. Nah, yang pernyataan positif ini yang kita jadikan untuk keyakinan kelas. Contohnya mungkin simpelnya gini, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan pernyataan negatif karena ada kalimat, ada kata-kata jangan. Tapi ada anak yang membuat buang sampah di tempatnya, itu pernyataan positif. Jadi yang kita ambil untuk keyakinan kelas yang kalimat atau pernyataan positif tadi, membuang sampah di tempatnya, seperti itu Bu. Keren, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelasnya Bu Astuti ya. Bu Astuti bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain ya Bapak Ibu, karena dalam membuat kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Bukan peraturan, karena peraturan itu hanya dibuat oleh perseorangan saja Bapak Ibu. Sedangkan keyakinan kelas itu disepakati awalnya ya, disepakati oleh bersama. Anak-anak ikut berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Bisa kita menggunakan sticky notes, kita kasihkan kepada anak-anak, kemudian mereka menuliskannya dan akan ditempelkan ke papan tulis. Nah, bersifat abstrak berupa pernyataan yang mengandung nilai kebajikan dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan, melibatkan seluruh warga kelas, disepakati bersama, ditempel agar bisa terlihat semua warga kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Bapak Ibu, salah satu contoh yang seperti tadi Bu Astuti sudah jelaskan sama seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu dibuatkan bersama dengan murid-muridnya. Nah, ini adalah poin yang terakhir Bapak Ibu, paling terakhir nih, tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan mampu bertanggung jawab. Ada 3 poin yang akan disampaikan Pak saya adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan juga validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, begini Bapak Ibu, ini sangat penting Bapak Ibu karena nanti ketika anak punya kesalahan kita bisa melakukan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas dengan bertanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Oke. Ya, ini Bapak Ibu dalam menstabilkan identitas, kita harus mampu untuk menjadi teman juga Bapak Ibu.
jangan sampai kita anak mau berbuat kesalahan langsung kita marah-marahin. Nah itu jangan sampai Bapak Ibu, kita bisa memanggil anaknya, ngobrol berdua dengan menstabilkan identitas yang pertama. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya, berdasarkan prinsip sikap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Padahal kamu bisa kok melakukan yang lebih buruk dari ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan apa kamu mau jadi seperti apa? Nah itu yang baik kita tanyakan kepada anak murid kita. Nah, kita akan, ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Disclaimer, anak ini tidak pernah melakukan kesalahan juga di kelas. Saya menjadikan anak ini, Padilla, sebagai contoh. Nggak apa-apa Ibu. Karena saya takut aja nanti kalau tiba-tiba terbakar meledak. Kalau tiba-tiba terbakar membahayakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan kita lanjutkan.
Kenapa Fadila bisa terlambat datang ke sekolah? Bisa ceritakan kepada Ibu apa yang dilakukan Fadila dari malam hingga pagi tadi? Saya bermain handphone sampai jam 12 malam, Bu. Jadi saya bangun jam setengah 8. Ibu bisa melihat bahwa perbuatan yang Fadila lakukan adalah menyenangkan karena Fadila bisa bermain game sampai jam 12 malam, dan tentu hal itu dapat memberikan Fadila sehingga Fadila dapat terlambat bangun sehingga terlambat masuk ke sekolah. Apakah bermain game sampai jam 12 malam sehingga tidurnya juga jam 12 malam adalah perbuatan yang baik, Fadila? Ya, terlalu asik bermain handphone sampai jam 12 malam. Main handphone sampai asik sampai jam 12 malam. Sekarang Ibu bertanya, apakah itu perbuatan yang benar atau salah, Fadila? Saya tidak belajar dan terlambat masuk sekolah. Nah, dan sekarang kita ingat kembali akan keyakinan kelas yang telah kita buat. Masih ingat nggak Fadila dengan keyakinan kelas yang kita buat? Masih, Bu. Baik, dari keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas, keyakinan kelas manakah yang perlu Fadila tunjukkan? Beda waktu. Nah, di situ dalam waktu adalah salah satu keyakinan kelas yang akan kita dan juga kita sepakati. Ibu berharap mulai sekarang Fadila mulai memindahkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati dari kesalahan yang telah Fadila lakukan. Ibu ingin tahu apa yang sebenarnya akan Fadila lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang Fadila lakukan. Akan tidur lebih awal, Bu. Jam 9 saya sudah tidur. Dan tidak bermain handphone lagi. Nah, Fadila akan tidur di awal jam 9 dan tidak bermain handphone lagi. Tapi sebenarnya boleh kok bermain handphone. Tapi ada batasan waktunya. Ya, bermain handphone untuk pelajaran juga boleh ketika malam hari. Juga handphone bisa digunakan sebagai alarm untuk Fadila bisa bangun pagi lagi. Apalagi setelah bangun pagi, Fadila langsung melakukan sholat subuh sehingga Fadila tidak terlambat masuk ke sekolah. Nah, Ibu senang sekali dengan perubahan yang akan Fadila lakukan. Fadila semoga dapat berubah, Fadila dapat melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Fadila juga tidak akan bangun terlambat lagi. Nah, kapan Fadila akan melakukan hal tersebut? Hari ini, Bu. Bagus, Fadila akan melakukannya hari ini. Semoga Fadila bisa dimulai hari ini untuk melakukan perubahan supaya tidak terlambat lagi. Semoga Fadila bisa melakukannya ya. Dimulai hari ini ya. Oke, kita bahas dulu. Semangat belajarnya, silakan kembali ke kelas. Nah, itu Bapak Ibu salah satu contoh untuk penerapan segitiga restitusi yang mungkin contoh ini bisa Bapak Ibu terapkan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing. Oke, kita udah sampai di penghujung Bapak Ibu. Kesimpulan dari diseminasi positif ini. Pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Salah atau benar? Salah. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Salah. Guru harus membantu mencari solusi? Benar. Guru harus berperan sebagai teman yang baik bagi siswa? Benar. Posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu. Manajer itu berarti kita mampu melakukan perubahan yaitu segitiga restitusi. Jangan nanti anaknya tidak mengerjakan PR kita marah-marah. Yang marah wajar Bapak Ibu, mungkin marah saat itu nanti kita bisa panggil anaknya. Jangan sampai kita harus dapat melakukan perubahan supaya anak didik kita itu sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum merdeka, yaitu dapat memerdekakan anak murid atau peserta didik kita. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah pasti membutuhkan waktu yang lama karena pembentukan karakter murid. Tetapi ada baiknya dimulai dari sekarang, dari diri kita sendiri dulu sehingga semua akan menjadi biasa dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Ram. Terima kasih kepada Bu Mei. Di sini saya
akan menanyakan apakah keyakinan kelas dibuat di awal tahun ajaran baru. Pertanyaan yang kedua, apakah guru mapel juga harus membuat keyakinan di kelas? Terima kasih. Terima kasih Bu Rahma atas pertanyaannya. Tentu seperti tadi Bu Astuti sudah menjelaskan juga ya Bapak ya Ibu ya. Bu Astuti membuat keyakinan kelas di awal semester. Jadi keyakinan kelas ini karena kita tuh tidak tahu karakter anak murid ya Bapak Ibu, dari kelas 2 ke kelas 3 kita nggak tahu karakternya, pasti kita bertanya-tanya. Dengan begitu tentu kita harus membuat keyakinan kelas di awal semester. Kalau guru mapel, tentu Bapak Ibu guru mapel wajib untuk membuatnya sendiri karena tentu kesepakatan kelas dengan guru mapel tentu berbeda. Seperti contohnya kalau dalam kelas saya anak harus tempat duduknya seperti ini, guru mapel bisa mengubah tempat duduk seperti apa. Nah itu tergantung pada Bapak Ibu guru. Bisa menggunakan kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas, cuma alangkah baiknya Bapak Ibu guru mapel membuatnya itu sendiri. Begitu Ibu Rahma? Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, silakan Bu Mary. Terima kasih kepada Ibu Vero yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Di sini saya juga menanyakan tidak jauh dari pertanyaan Bu Rahma masalah keyakinan kelas. Jika kita menciptakan keyakinan kelas kepada anak kelas bawah, terutama kepada anak kelas 1 itu bagaimana Bu? Sedangkan mereka belum pintar untuk merangkai kata-kata. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mary yang sudah menanyakan tentang keyakinan kelas. Seperti tadi yang Bu Astuti lagi ya Bu, seperti tadi contohnya adalah kita memberikan pengarahan. Kita tulis aja Bu, nggak apa-apa. Namanya kelas 1 ya. Mereka juga untuk berpikir belum sesempurna anak kelas 6 berpikirnya seperti itu. Jadi mungkin kita kasih kata-katanya sebagai pemantik supaya anak itu paham. Nah, kita juga boleh boleh Ibu Mary ke tempat duduk anak-anaknya untuk memantau bagaimana cara menulis mereka gitu. Atau Bu Mary juga bisa bikinin video Bu Mary, video-video yang dimana ada tentang keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu bisa mencontoh dari situ. Gitu Bu Mary? Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Cukup Bapak Ibu? Cukup. Oke. Demikian Bapak Ibu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sudah membersamai saya di sini, sudah mampu untuk mau mendengarkan secara aktif kepada saya. Saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat Bapak Ibu terapkan dalam proses pembelajaran yang dimana kita akan melakukan perubahan yang dimana dulu teacher center menjadi student center. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Bu Vero. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Veronica. Terima kasih atas pemaparan yang sangat-sangat jelas dan pemaparan yang sangat bagus. Semoga bisa kami sebagai guru, baik guru mapel ataupun guru wali kelas, bisa mengimplementasikan di kelas kami masing-masing ya Bu ya. Untuk acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Putra untuk memimpin doa. Monggo Pak. Baiklah, marilah kita berdoa dalam keyakinan masing-masing. Doa juga. Terima kasih Pak Putra. Dengan ditutup dengan doa berarti intinya kita sudah berakhir di penghujung acara diseminasi disiplin positif. Terima kasih banyak kepada Ibu Veronica yang sudah memberikan kita semua pandangan untuk ke depan, untuk jadikan apa nih disiplin positif di sekolah kita. Saya sebagai moderator, jika ada salah tingkah atau ucap mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tepuk tangan dulu Bapak kepada